Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sahabatmu TV. Kali ini kita akan ngebahas beberapa hal yang sering ditanyain ke aku ya, tentang pasangan muda yang baru menikah. Gimana sih caranya deket sama mertua? Gimana ya? Kayaknya drama mertua dan menantu ini masih banyak deh di Indonesia ya. Cekidot. Nah, masalah mertua dan menantu yang banyak beredar di FTV atau drama kolosal atau apapun itu ya, sinetron yang ada di Indonesia, mungkin itulah yang akhirnya membuat kita di benak kita muslimah Indonesia terutama ya, itu masih berpikir bahwa mertua itu sesosok yang horor, sesosok yang mungkin tidak akan mengerti kita, atau orang yang terlalu ikut campur dengan rumah tangga kita. Padahal sebenarnya kita bisa loh deket dengan mertua, dan insya Allah ketika kita udah deket sama mertua itu enak banget. Nah, gimana sih Mbak caranya deket sama mertua? Nah, ini yang sering banget nih ditanyain sama aku, baik dari single lilah maupun mereka yang udah menikah tapi baru-baru nikah gitu, atau misalnya yang memang sudah lama menikah tapi sayangnya belum bisa sedekat itu sama mertua, belum bisa kayak ibu dan anak selayaknya biasanya lah gitu. Ada juga yang bilang, tapi mertuaku tuh beneran julid Mbak, mertuaku tuh beneran ini Mbak gitu, gak kayak mertuamu misalnya kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman perlu beberapa tips dari aku. Nah, tips-tips ini bisa teman-teman coba nanti ya. Oke, yang pertama, pahami dulu bahwa mertua kita, terutama ibu mertua kita, itu adalah kunci surganya suami kita. Oke, yang itu berarti bahwa mertua kita adalah pintu surganya kita juga, salah satu pintu surganya kita juga. Gimana kita mau masuk surga kalau kita nggak dapat ridho dari mertua kita, gitu. Oke, itu yang perlu dipahami dulu. Jadi sebenarnya kalau misalnya Mbak, tapi mertua aku tuh beneran jahat, mertua aku tuh beneran julid Mbak. Ya itu kan mertuamu. Maksudnya gini loh, apa-apa yang terjadi pada kita itu tuh sebenarnya Allah tuh nggak ngitung di situ. Yang dihitung apa? Yang dihitung adalah respon kita terhadap apa-apa yang terjadi pada kita. Nah, kalau misalnya emang mertuanya jahat, kalau emang misalnya mertuanya julid, coba deh koreksi dulu. Kita udah menerapkan prinsip ini belum sih? Kita udah sadar betul dan paham betul bahwa mertua kita itu adalah kunci surganya kita juga gitu. Dari beliau, dari ridho beliau, itu surga akan terasa semakin dekat gitu kan. Nah, kadang sebelum kita memahami prinsip ini ya, konsep ini, kita tuh masih ngerasa bahwa ya kan mertua aku kan gak ngelahirin aku kan dari ibu aku. Dulu beliau juga gak pernah ngedidik aku dari kecil. Kok sekarang aku harus patuh sama dia? Kok sekarang dia suka ngatur-ngatur aku gak suka diatur-atur misalnya. Hey, tapi suamimu itu gak akan bisa bijaksana ini, gak akan bisa setangguh ini, gak akan bisa menjadi pemimpin kamu kalau misalnya mertuamu gak ngelahirin dan juga gak mendidik suamimu, ya kan? Nah, jadi sebenarnya perlu dipahami dulu bahwa mertua kita adalah kunci surganya kita juga. Nah, yang harus kita lakukan adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan ridho dari mertua kita ini. Nah, yang kedua adalah perlakukan mertuamu sebagaimana engkau memperlakukan kedua orang tuamu. Jadi nggak usah dibeda-bedain. Ini ibu aku, ini ibu kamu. Ini bapak aku, ini bapak kamu, kayak gitu. Setelah menikah, kita akan menjadi sebuah keluarga yang besar, ya kan? Jadi bapak ibunya suami alias mertua kita itu juga menjadi orang tua kita yang harus kita patuhi, yang harus kita hormati, yang harus kita sayangi, yang harus kita ayomi juga, yang harus kita emong gitu bahasa Jawanya ya. Nah, problemnya adalah ketika single,
teman-teman masih bermasalah dengan komunikasi dengan orang tua sendiri. Jadi nggak bisa dekat sama orang tua sendiri. Nah ini problemnya, makanya kenapa tipsnya biar dekat sama mertua adalah ketika single coba deh dicek dulu. Udah dekat belum sama orang tuanya? Udah bisa sharing belum sama ibunya sendiri? Udah bisa senyaman itu belum sama orang tuanya? Kalau misalnya udah, nah kemungkinan besar teman-teman juga bakal gampang banget deket sama mertua gitu. Yang ketiga, nggak ada mertua yang nggak mau, nggak ada mertua yang nggak seneng kalau menantunya itu rajin, sregep gitu ya bahasa Jawanya. Jadi kalau misalnya di tempat mertua ya kerjakan apa yang bisa dikerjakan, bantu apa yang bisa dibantu dan tanpa disuruh gitu. Jadi bukan kita mau bukan kita mau cari muka, ngapain kita juga cari muka kan, tapi seenggaknya kita lakukan itu tulus untuk ya kita niatkan agar Allah tuh ridho gitu, sehingga mertua kita pun ridho sama kita gitu. Kalau misalnya hati mertua seneng kan kitanya juga dapat imbasnya toh ya kan, jadi lebih hangat gitu kan ya. Mertua juga gak mungkin julid juga sama kita karena kita juga udah rajin gitu ya. Tapi kan ada kalanya kita capek. Ya kalau ada kalanya capek ya udah gitu loh, maksudnya nggak usah dipaksain. Tapi kalau misalnya ada something yang bisa kita bantu ya kita bantu. Kalau ada something yang bisa kita kerjain, misalnya oh ternyata rumahnya kotor nih, ya udah kita bantu ngebersihin kayak gitu. Dan itu pun bisa dikomunikasikan kok sama mertua gitu. Nah, yang keempat adalah dengarkan mertua. Jadi kadang mertua itu bisa terlalu julid atau terlalu cerewet sama kita karena mungkin dulu anak laki-lakinya yang itu adalah suami kita, beliau gak menerapkan menjadi pendengar yang baik untuk ibunya. Jadi ketika ada cewek, ketika ada menantu gitu ya, dan itu adalah kita sebagai anaknya beliau gitu ya, sebagai menantu beliau berharap ada tempat untuk bisa saling curhat karena sama cewek. Ada tempat untuk ada orang yang mau menjadi pendengarnya dia gitu. Pendengar beliau yang selama ini beliau nanti-nantikan. Apalagi kalau misalnya kamu dapat mertua yang ternyata anak laki-lakinya lebih banyak gitu kan. Otomatis beliau atau anak laki-laki semua gitu ya, saudara-saudaranya. Otomatis beliau akan kekurangan gitu orang yang menjadi pendengar yang baik untuk beliau gitu. Padahal sebenarnya kalau perempuan itu kan 28.000 kata sampai 48.000 kata per hari tuh. Bayangin aja dari usianya mertua tuh dari berapa gitu kan ya, sampai sekarang udah berapa gitu kan. Ketika beliau menikah nggak pernah ada yang mendengarkan lagi nih. Misalnya suaminya ternyata sibuk kerja, anaknya ternyata banyak yang laki-laki dan nggak menjadi pendengar yang baik. Lalu beliau mau cerita ke siapa? Nah, ketika ada menantu, harapan beliau adalah ada yang mendengarkan beliau. Nah, itulah kuncinya kita. Jadi dengerin aja. Tapi Mbak Akan juga sibuk. Ya sekali-kali nggak apa-apa lah. Lagian juga diceritain mertua kan juga enak kan. Maksudnya kita jadi tahu, oh masa kecilnya suami kita tuh kayak gimana sih. Oh ternyata dulu beliau tuh berjuangnya untuk rumah tangga ini tuh gimana sih, kayak gitu. Jadi kita bisa mengambil pelajaran yang banyak sebenarnya kalau dari banyak cerita dari mertua kita. Nah, kelima yang mungkin bisa teman-teman lakukan adalah kalau misalnya saat ini teman-teman lagi proses ta'aruf gitu ya, udah dihitbah, nah mungkin bisa tuh dilakuin pendekatan ke calon ibu mertua gitu ya sebelum teman-teman menikah. Agar apa? Agar nanti ketika menikah itu teman-teman nggak canggung. Kayak aku dulu tuh sebelum nikah ya, ketika udah dihitbah gitu sama suami, aku udah sering-sering loh kayak WA gitu kan ya, ngechat WA atau misalnya teleponan gitu. Dan itu ngebahas yang ya receh-receh kayak misalnya hari ini ibu masak apa, gimana kabarnya, kayak gitu-gitu. Terus persiapannya gimana. Kadang juga mertua yang ngubungin aku duluan gitu. Nah yang terakhir adalah ini penting tapi kadang nggak dipahami oleh para suami ya. Jadi banyak sekali suami yang kadang bodoh amat gitu ketika ada problem atau istrinya merasa nggak nyaman dengan ibu mertuanya alias ibunya gitu kan ya. Nah atau si suami sikapnya malah membela salah satunya, entah itu membela istrinya atau membela si ibunya gitu. Karena menurutku suami ini perannya penting banget.
yaitu apa? Sebagai jembatan komunikasi antara si istri dengan si ibunya. Ya bayangin aja, yang ibunya si suami ini alias mertua kita itu kan udah lama ya hidup sama suami gitu kan ya, dari suami kecil, dari suami lahir sampai sekarang, otomatis kan suami udah tahu betul karakter ibunya kayak gimana. Nah, kita si istrinya ini adalah orang yang dipilih suami untuk menemani sisa hidup beliau gitu kan ya. Jadi otomatis beliau yang punya nih tengah-tengahnya, dan beliau yang ngerti, paham karakter keduanya tuh kayak gimana. Jadi seharusnya yang dilakukan suami bukan memilih salah satu, tapi menjadi jembatan komunikasi antara si istri dengan mertua. Jadi kalau misalnya ibunya ternyata salah paham gitu ya, ya dijelasin aja, oh maksud istri saya tuh seperti ini loh Bu, nggak ada maksud untuk menyakiti hatinya ibu kayak gitu, atau apa gitu, pokoknya misalnya berbohong dikit gitu, itu nggak apa-apa, asalkan kan tujuannya untuk mendamaikan gitu. Nah jadi begitupun sebaliknya, kalau misalnya si istrinya salah paham, ibumu tuh kok gini, oh maksudnya ibu tuh kayak gini loh kayak gitu. Jadi nggak perlu namanya kita tuh kayak apa ya, dibuat dramatis gitu loh, kayak yang bener-bener urgent banget gitu. Sebenarnya itu semua bisa dikomunikasikan, dan kuncinya adalah ya tadi, yang pertama kita pahami dulu bahwa mertua kita adalah kunci surga kita, dan yang terakhir itu adalah minta bantuan sama suami, karena suami adalah jembatan komunikasi antara kita dengan ibu mertua kita. Oke, sekian dulu tips dari aku, sekian dulu beberapa cara dari aku, semoga membantu dan sampai jumpa. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya video ini kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.